Oke, kita lanjutkan untuk konfigurasi di package modules Laravel ini. Kita sudah menyelesaikan untuk permasalahan yang sebelumnya ya. Jadi akan saya tunjukkan tips-tips ataupun bagian-bagian mana saja yang menjadi masalah tadi ya. Jadi dari yang pertama, dari package modul Laravel itu, ketika kita tadi menjalankan PHP artisan modul make nama modulnya gitu ya, misalkan tadi kita membuat e-report ini, dia mengenerate tidak sesuai dengan struktur yang ada di sini, yang ada di modul sini. Jadi sebelumnya dia itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat ini modul e-report app http controller. Jadi ini tuh harus ada app dulu ya, ini ada app dulu, itu yang pertama ya. Jadi kita tambahkan app, terus yang selanjutnya di sini juga sama ya, di e-report service provider sini juga sama semua ya. Di sini kita ditambahkan di routers, di seeder ya, seeder di factories. Nah, kalau di seeder dia harus sama ininya aja gitu. Nah, penulisan folder D nya kecil, S nya seeder, S nya kecil. Kalau sebelumnya dia kapital. Terus kita juga sudah menambahkan dan menyesuaikannya di app ya. Di app seperti ini ya, A-nya app-nya sesuai dengan yang tadi ya, e-report modul e-report provider service provider, ambil dari kelas yang ini, disamakan gitu ya. Lalu untuk di composer JSON di sini kita tidak ada perubahan ya, kita mengenerate langsung yang awal tadi, namun ada perbedaan di sini. Kita samakan juga seperti yang di struktur yang lain gitu ya, path-nya e-report app, ada app-nya dulu di sini. Kalau sebelumnya dia seperti ini gitu ya. Nah, kita tambahkan jadi ada app-nya. Tapi app-nya juga kalau di yang project saya sebelumnya dia pakai A kapital juga nggak masalah, tapi saya coba sesuaikannya apakah ada perbedaan atau tidak. Yang pasti yang sebelumnya A-nya kapital nggak masalah gitu ya. Khusus untuk yang ini aja di komposer JSON dia masih tetap kebaca. Terus selain itu saya menambahkan di provider itu, karena di Laravel 12 tidak ada ini out ya, out service provider, broadcast, event, router, sebetulnya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, namun saya mengcopy dari project yang sebelumnya gitu ya, kurang lebih seperti ini strukturnya, codingannya. Jadi di Laravel 10 itu ada ini semua. Nah, sementara yang di 11, 12 itu tidak ada, hanya ada app service provider ini aja. Seperti itu. Terus untuk di modul juga kita lihat aja di sini ya. Nah, ini belum saya rubah ya, app models. Nah, harusnya di sini tuh dia A-nya kecil ya, A-nya kecil gitu ya. Nah, biasanya ada error itu ketika kita menjalankan PHP artisan composer DAM autoload. Misalkan yang ini saya rubah ya, yang ini saya rubah seperti itu, nanti dia akan kebaca, akan ada kuning. Nah, ini ya, modul e-report app http controller ini tidak sesuai, kelas modul ini nggak ada ya, lokasinya dia di skipping. Nah, kita kembalikan lagi, kita jalankan komposer DAM autoload. Nah, dia nggak ada ya, nggak ada error, aman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang model sebaiknya sih kita uji coba juga ya, harusnya
yang Models juga disesuaikan struktur path foldernya. Misalkan yang ini ya tadi, ini app kan sebelumnya A nya kapital ya, A nya sebelumnya gini. Kalau saya lihat di sebentar yang project yang lain ya, apakah sama ppdb model, misal ini kalau yang sebelumnya ya, dia tuh seperti ini ya. Jadi ada modul dulu, terus ngebaca ke ininya, ke e-raport app models, modul ppdb app model. Tapi memang strukturnya seperti itu ya untuk yang ini untuk, karena memang yang utama, mohon maaf ya, ini tuh berlaku untuk yang di modul di sini. Kalau ada modul di sini ya, di model, di sini nggak model ya. Sebentar, bisa saya tunjukkan di salah satu project saya yang lainnya ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang ini ya ppdb app model, ada folder modelnya ya di sininya, di apa, di folder model, di app ada model. Dan kalau kita lihat di yang kita kerjakan itu ada seperti ini strukturnya. Supaya lebih kelihatan, kita akan membuat menu modul baru ya. Caranya PHP Artisan modul dulu ya, modul make. Di sininya e-learning ya, e-learning. Kita lihat di sini berhasil ya untuk ngegenerate-nya. Nah, kita fixingnya ini ya, yang error ini. Pasti setiap kali melakukan pembuatan modul baru pasti akan ada ini ya, error composer dump auto load. Kita dump lagi ya, kita cari tahu masalahnya apa aja, kita fixing satu-satu ya. Untuk yang di HTTP sama seperti yang tadi, yang di sini kita tambahkan e-learning app slash gitu ya. Terus yang di provider e-learning app ini ya. Terus event juga sama. Yang router sama ya. Terus yang di seeder, nah di sini D-nya kecil, S
harus ada. Nah, ini kita hapus. Terus e-learning controller, e-learning controller. Nah, dia ada app-nya dulu di sini ya. E-learning app http. Komposer di modul. Di sini kita tambahkan app seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan di app config provider, di config app ya. Di sini kita tambahkan, ngambil dari provider app service provider, dari modul ini ya, e-learning kan ya, provider, e-learning provider. Nah, dari sini kita masukkan ke app. Nah, ini belum terbaca, jadi masalahnya tadi di sini ya. Tidak terbaca provider. Kita lakukan komposer dump dulu ya. Nah, dia tidak terbaca. Airport. Nah, ini harusnya diganti ya, jadi e-learning. Seperti itu ya. Oke, aman. Kita lihat PHP Artisan route list. Sorry, bukan route list ya. PHP Artisan modul list. Jadi kita sudah punya dua modul e-learning, e-report ya. Oke, kita git add dulu, atau ya kita add dulu commit ya. Misal tadi kan git commit ya, git commit min m create modul install dan setup configuration dan nwi dot laravel modul create modul e-report dan e-learning apa ya? Oh, ini salah ya, M nya ada 2 tipe ya. Oke, sudah berhasil commit. Kita sinkronkan dulu ke repo kita. Ada di Ubundev ya, di repo saya. Seperti itu. Lanjut kita bikin yang lain ya, atau saya sudahi dulu ya. Untuk yang ini nanti akan saya lengkapi secara di luar video ini ya, karena kan udah tahu ya cara pembuatan, penginstalan dan pembuatan modul ini ya. Jadi hal yang akan dilakukan sama cara berulangnya seperti tadi. Nanti kalau misalkan sudah terbuat, ini akan ada
penjelasan flow untuk dari database gitu ya. Database kalau nggak salah udah saya simpan di sini ya. Ini data skemanya pakai SQL ya. Nah, oke, kalau gitu kita untuk video ini kita sudahi dulu, nanti ikutin di video selanjutnya.